Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Pada video kali ini, kami mau ngebahas pertempuran di Gunung Mataben. Gunung Mataben berada di timur-timur. Kala itu, pasukan TNI menyerang puncak Gunung Mataben. Pertempuran sengit terjadi dan memakan banyak korban. Seperti apa kisahnya? Simak terus ya video ini. Pertempuran di Gunung Mataben terjadi pada tahun 1978. Kisah pertempuran ini diceritakan dalam buku biografi Letjen Purnawirawan Yohanes Suryo Prabowo yang berjudul Si Bengal Jadi Jenderal. Tahun 1975, Indonesia menginvasi Timur Timur dengan nama sandi Operasi Seroja. Periode tahun 1976 sampai awal 1977, pertempuran difokuskan pada perebutan kota-kota besar di Timur Timur. Sementara di periode kedua, serangan diarahkan ke pangkal perlawanan Valintil di gunung-gunung. Salah satunya adalah serangan ke Gunung Mataben. Gunung Mataben memiliki ketinggian 2.373 meter di atas permukaan laut. Gunung Mataben adalah gunung legendaris yang konon sulit ditaklukkan. Kondisi Gunung Mataben berupa daerah berbatu yang terjal. Dahulu, pasukan Australia berhasil bertahan di gunung itu dari serangan tentara Jepang. Gunung ini pun dijadikan Valintil sebagai basis pasukannya. TNI tidak bisa memperkirakan jumlah pasukan musuh di atas Gunung Mataben. Namun, diperkirakan kekuatan persenjataan Valintil mendekati 1.000 pucuk. Ditambah pasukan Valintil dibantu rakyat simpatisannya sekitar 5.000 orang di atas puncak Gunung Mataben. Awalnya TNI berencana melakukan serangan lintas udara ke Gunung Mataben. Operasi lintas udara ini menerjunkan pasukan langsung ke sasaran. Namun rencana ini dibatalkan karena sempitnya daerah yang bisa dijadikan daerah penerjunan. Untuk menaklukkan Gunung Mataben, TNI memerlukan waktu sekitar 2 bulan. 1,5 bulan pertama dilakukan operasi pengintaian, penggiringan, dan pengepungan yang disertai bombardemen setiap hari dari darat, kapal laut, dan udara. Setelah dibombardir selama 1,5 bulan, kekuatan musuh masih kuat. Akhirnya, Satgas Gideon yang dipimpin Letkol Purba menggunakan taktik palu dan landasan. 3 batalion satuan manuver berperan sebagai palu, yaitu batalion penyerang, dan 4 batalion bertugas sebagai penutup atau landasan. Karena sempitnya medan, gerak pasukan hanya bisa dilakukan berbanjar, sehingga pasukan yang efektif terlibat kontak tembak hanya 5-10 prajurit. Pasukan TNI kesulitan mengembangkan formasi serangan bersaf karena medan tempur yang sempit. 3 batalion penyerang itu dibagi ke 3 tempat. Batalion dari Kodam Siliwangi menyerang dari utara, Yonif 315 Garuda menyerang dari timur, dan Yonif Linut Kostrad menyerang dari selatan. Perebutan sasaran ini mendapat perlawanan sengit dari pasukan Valintil. Yonif dari Kodam Siliwangi tertahan di utara. Banyak korban jiwa jatuh dari pasukan TNI saat bertempur dan juga karena tertimpa batu. Yonif Linut Kostrad yang menyerang dari selatan mengalami nasib lebih buruk. Pasukan mereka hancur lebur diserang musuh. Seluruh perwira dari Kompi B gugur.
Begitu juga dengan Bintara pelatih dan beberapa prajuritnya ikut gugur. Pasukan Kompi A dan C yang berada di belakang Kompi B tidak dapat menggantikan posisi Kompi B. Ini dikarenakan pasukan Kompi A dan C kalah dalam penguasaan medan. Mereka juga shock melihat korban yang begitu banyak di Kompi B. Pasukan yang tersisa berhasil meloloskan diri. Mereka lalu bergabung dengan pasukan penutup. Akibat kehancuran ini, Komandan Yonifnya langsung ditarik ke Jakarta dan diganti orang lain. Sementara itu, Yonif 315 Garuda masih bisa terus bergerak maju. Kompi A Yonif 315 Garuda, pimpinan Kapten Rusdin, terus memaksa mendaki bukit di malam hari. Mereka merangkak dan merapat pada tembakan meriam yang ditembakkan pasukan artileri Medan. Tembakan meriam hanya menggunakan amunisi asap. Ini dilakukan agar tidak membahayakan nyawa prajurit Yonif 135 Garuda yang bergerak paling depan. Selain itu, suara tembakan meriam bisa menurunkan moral pasukan musuh, dan asapnya digunakan untuk memandu arah gerakan pasukan Yonif 315 Garuda. Pasukan Kompi A Yonif 315 sampai di puncak Gunung Mataben. Mereka bertempur selama 2 hari di atas puncak gunung, membersihkan pasukan musuh yang begitu banyak dalam kondisi kelelahan. Pasukan Kompi A hanya tersisa 18 orang. Mereka kesulitan menggunakan senjata lintas datar ataupun senjata lintas lengkung seperti mortir. Ini dikarenakan medan berbatuan yang tidak rata. Peleton Suryo Prabowo lalu ditugaskan merapat ke Kompi A untuk membantu membersihkan musuh. Bersama 8 prajuritnya, Suryo Prabowo berangkat dari Gunung Beremeta menuju Gunung Mataben. Gunung Beremeta masih satu rangkaian ketinggian dengan Gunung Mataben. Sampai di puncak Gunung Mataben, Suryo Prabowo dan Kapten Rusdin berdiskusi mengenai strategi apa yang akan dipakai untuk memukul pasukan Valintil. Terbersit di pikiran Kapten Rusdin untuk menggunakan penyembur api. Alasannya, kobaran api dari senjata itu dapat fleksibel melalui celah-celah bebatuan yang digunakan sebagai tempat perlindungan musuh. Senjata penyembur api dipilih karena senjata bantuan lain seperti bantuan tembakan udara tidak efektif. Suryo Prabowo tidak setuju dengan penggunaan senjata penyembur api. Menurutnya, penggunaan senjata penyembur api bisa membuat posisi penembaknya diketahui musuh. Selain itu, ukuran senjata yang besar dan berat akan menyulitkan penembaknya bermanuver. Alasan sebenarnya adalah tidak ada prajurit Suryo Prabowo yang bisa menggunakan senjata penyembur api. Setelah berjalan kaki selama 7 jam, Suryo Prabowo bersama pasukannya dan pasukan Kompi A berencana menyerang musuh di saat subuh. Langkah ini diambil Suryo Prabowo karena baginya pertahanan terbaik adalah menyerang. Namun, Komandan Kompi A keberatan karena prajuritnya sudah terlalu lelah. Suryo Prabowo tetap berkeras akan menyerang musuh. Ia meminta prajurit Kompi A menunjukkan posisi musuh agar tidak terjadi salah lirik atau menyerang teman sendiri. Pokoknya siapa saja yang ada di sekitar kita itu musuh, Sur. Lagian ngapain juga lu baru balik malam gini langsung mau nyerang? Gila apa lu ya? Kata Kapten Rusdi. Gini bang, ini mumpung malam pekat banget gelapnya, dan prajuritku belum ngeliat seperti apa musuh yang dihadapinya. Kalau mereka tahu musuhnya banyak banget,
Saya khawatir entar mereka jadi keder dah, ujar Suryo Prabowo. Kapten Rusdin setuju dengan pendapat Suryo Prabowo. Baginya, argumen Suryo Prabowo masuk di akal. Mereka pun menyerang pasukan musuh menggunakan granat tangan yang dilemparkan secara acak. Pasukan TNI tidak memilih menyerang menggunakan senapan serbu karena sangat tidak efektif. Suryo Prabowo dan Kapten Rusdin yakin menang pada pertempuran malam itu. Bagi mereka, yang menentukan keberhasilan di pertempuran malam bukanlah jumlah pasukan, tapi serangan dadakanlah yang bisa membawa kemenangan. Serangan granat membuat musuh kaget dan mereka tidak mengetahui persis posisi pasukan TNI. Pasukan musuh panik. Mereka lalu lari meninggalkan puncak gunung Mataben. Banyak korban jiwa dari pasukan musuh saat serangan mendadak itu. Pasukan TNI pun berhasil merebut puncak gunung Mataben. Saat pertempuran di gunung Mataben berlangsung, Yonif 315 membangun pos pertolongan batalion di kaki bukit. Di pos tersebut hanya ada satu dokter organik, satu dokter yang diperbantukan dari rumah sakit Baukau, dan 4 bintara kesehatan. Jumlah personel kesehatan itu tidak seimbang dengan jumlah korban yang jatuh. Mereka kewalahan melayani para prajurit korban tempur yang begitu banyak. Pernah dalam satu hari, personel kesehatan menangani 80 prajurit yang luka dan gugur. Peralatan kesehatan pun apa adanya. Bekal obat-obatan sangat kurang. Bahkan untuk infus pun sampai menggunakan kelapa muda. Mobilitas helikopter untuk evakuasi medis sangat lambat. Minimnya dukungan kesehatan ini membuat beberapa prajurit terpaksa gugur karena tidak dapat ditangani dengan baik. Tidak sampai 1 minggu, satu dokter menderita gangguan jiwa sejenis war neurosis. Gangguan ini disebabkan tekanan psikis ketika harus menangani korban tempur begitu banyak. Akhirnya dokter itu pun dievakuasi ke Jakarta untuk mendapat perawatan. Ya, DC Mania, itu tadi kisah pertempuran di Gunung Mataben. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan DC Mania semua. Akhirul kata, wassalam.